Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, 2 pekan bergulir, isu penundaan pemilu masih belum mencapai titik kulminasi. Jawaban Presiden Jokowi soal penundaan pemilu dinilai masih bersayap dan tidak setegas sebelumnya ketika menolak perpanjangan jabatan Presiden 3 periode. Presiden bilang siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden karena ini negara demokrasi. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk pada konstitusi. Apakah sebenarnya Presiden Jokowi ini malu-malu tapi mau? Konstitusi saat ini memerintahkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tapi mengubah jadwal pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan perkara sulit. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, hanya butuh kesepakatan partai politik untuk menggelar sidang istimewa MPR lalu mengamandemenkan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi harusnya elit politik belum lupa ingatan. Pemilu dibuat 5 tahun sekali untuk membatasi kekuasaan. Dan sebelumnya pemerintah dan DPR telah sepakat menggelar pemilu pada 14 Februari 2024. Lantas ada apa sih di balik isu penundaan pemilu ini? Siapa provokatornya? Siapa yang sedang jadi aktor dan sutradaranya? Sejak usul penundaan pemilu keluar dari mulut Ketum PKB yang juga Wakil Ketua DPR, kemudian disambut oleh Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian dan disundul lagi oleh Ketum PAN yang juga Wakil Ketua MPR, publik bertanya, adakah sebuah skenario besar di balik kompaknya para ketum pendukung pemerintah ini? Apakah betul istana sedang tergoda untuk memperpanjang tahta atau ada motif politik pribadi dari 3 ketum yang ingin buying time karena elektabilitasnya masih seret? Akankah bola panas ini dibiarkan terus mengoper atau akan segera ada gol dalam waktu dekat? Inilah kontroversi selengkapnya. Siasat undur pemilu bersama saya Zilvia Iskandar. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Pemirsa, sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama ada Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid, selanjutnya ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, berikutnya tenaga ahli utama KSP Sigit Pamungkas, kemudian politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat datang di Kontroversi. Saya akan mulai dulu dari Bang Nurdin karena tadi Ketum Golkar ketemu sama Ketum Nasdem. Jadi setelah pertemuan itu Bang Nurdin, apa sikap Golkar terkait penundaan pemilu? Masih tetap mau, jadi menolak, atau malu-malu? Jadi dalam Partai Golkar memandang bahwa polemik tentang penundaan pemilu 2014 adalah bagian dari proses demokrasi sesuai dengan kesepakatan pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan 245 dan batang tubuh 245 yang telah diperjuangkan oleh berbagai elemen bangsa, khususnya 2 tonggak sejarah, yaitu Gerakan Mahasiswa 66 dan Reformasi 1978. Oleh karena itu, ketika ada wacana tentang penundaan pemilu, itu adalah sebuah keyakinan kita bahwa demokrasi sebuah sistem yang terbaik dan terbukti dengan demokrasi mampu memajukan sebuah bangsa, menciptakan kesejahteraan sebuah bangsa. Partai Golkar sesuai dengan tujuannya yang termaktub dalam anggaran dasar
yaitu menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan menegakkan Undang-Undang 45. Oleh karena itu, Golkar tegak lurus pada konstitusi. Bagian demokrasi artinya mau tunda atau tetap 2024 artinya? Tergantung kepada konstitusi. Golkar sangat taat pada konstitusi. Kalau konstitusi sekarang tidak bisa? Kalau konstitusi tetap sekarang, 2024? kalau konstitusi sekarang pasti tidak bisa. Dan Golkar tegak lurus pada konstitusi. Oke. Tapi apabila konstitusi berubah, Golkar tegak lurus pada hasil Sudah konstitusi. punya niat untuk mengubah konstitusi? Golkar sampai saat ini sesuai dengan amanah Munas maupun hasil Rapimnas tetap pada Undang-Undang Dasar 45. Oke, tetap pada Undang-Undang Dasar. Tapi begini, mengubah konstitusi itu kan adalah cara untuk bagaimana supaya menunda pemilu. Pertanyaan saya tadi di awal adalah, jadi tetap mau menunda pemilu atau sekarang jadinya menolak? Menunda atau tidak menunda pemilu harus sesuai dengan konstitusi. Kalau konstitusinya memungkinkan, maka Golkar tegak lurus pada konstitusi. Oke. Dan satu hal, ya, Golkar tagline-nya adalah suara rakyat, suara Golkar. Oke, baik. Kalau rakyat berkehendak, Oke. pasti Partai Golkar memperjuangkan kehendak rakyat. Menurut Golkar rakyat berkehendak untuk menunda pemilu? Beberapa elemen bangsa, beberapa komponen bangsa itu telah mengusulkan kepada Partai Golkar. Oleh karena itu Partai Golkar Komponen bangsa ini siapa sih, Bang Nurdin? mewacanakan kepada partai-partai. Komponen bangsa ini siapa sih yang dimaksud? Ya misalnya ada petani, ya, dan beberapa komponen bangsa lainnya. Itu yang saya maksud. Nah, itu aspirasi. Nah, aspirasi sesuai dengan tagline Partai Golkar adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke. Nah, apakah aspirasi rakyat ini kemudian mendapat respon positif dari semua elemen partai, itu adalah yang menjadi nanti keputusan. Karena mengubah sebuah konstitusi itu tidak mudah. Baik, Dan sebelum Golkar kita ngomongin meyakini itu. soal mengubah konstitusi ya, saya pertanyaannya kembali lagi nih ke PKB, Mas Jazilul. Ketika itu keluar dari mulut Gus Imin, sebetulnya ada apa? Ada apa yang sedang dicari? Motifnya apa sih sampai keluar dari mulut Gus Imin tunda pemilu? Itu wacana yang sederhana saja sebenarnya di setiap momen mau menjelang pemilu kan selalu muncul sebenarnya, bukan di era Pak Jokowi saja. Nah, apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu justru bagian dari dinamika demokrasi. Tantangan. Sama nih, kompakan nih, demokrasi juga nih jawabannya. Ya pasti, karena gini Mbak Silvia, penundaan itu memang belum ada di dalam konstitusi. Belum ada. Sehingga kalau mau memproses apa yang diusulkan Pak Muhaimin, seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar, mungkin saudaranya Bu Silvia Iskandar, itu harus koordinasi dengan ketua umum partai. Iya. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin usulan ini bisa berhasil kalau PKB sendirian. Makanya kami menunggu partai-partai yang lain agar proses untuk memasukkan penundaan dalam konstitusi itu bisa dijalankan. Siapa saja Saya partai kasih yang contoh sudah ya, diajak Mbak bicara? Silvia, ini nggak jauh-jauh kok. Semua orang bilang soal pasal 22E. Bahwa pemilu 5 tahun sekali. Faktanya tahun 99 tidak 5 tahun. Ya kan? Itu mestinya pemilunya tahun 2002. Artinya bisa. Ketika itu bisa. Ya kan? Dan konstitusi tidak diubah. Apa yang membuat itu bisa? Ada semacam kesepakatan. Kesepakatan politik ujung-ujungnya. Iya. Oke. Nah, oleh sebab intinya Anda itu ingin mengatakan ada caranya kalau mau menunda ada pemilu. caranya, iya. Tapi Dan pertanyaan PKB saya, menunggu yang lain sadar bahwa penundaan itu tapi jalan pertanyaan terbaik. saya sebelum caranya bagaimana sih menunda pemilu? Pertanyaan saya adalah ada apa? Kenapa mau menunda pemilu? Itu disampaikan oleh Pak Muhaimin pertama soal COVID-19. COVID-19 itu bukan peristiwa tahunan. Seumur saya baru kali ini ada COVID-19 dan itu memandekkan semua. Di sektor agama saja yang harusnya sholat itu wajib, Oke. itu di sunnah ada di masjid, kemudian nggak boleh ke masjid. Sunnah untuk rapat barisan nggak rapat barisan. Itu apa? Akibat COVID. Nah, belajar dari itu ternyata konstitusi kita itu ada yang tidak lengkap. Bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Jika ada peristiwa kegentingan nasional, jika ada wabah, jika ada macam-macam nggak diatur. Alasan utamanya adalah pandemi ya, COVID-19. Jadi bukan persoalan elektabilitas PKB, elektabilitas Caimin, bukan gitu ya? Oh, elektabilitas kita bagus, kata siapa? Bagus, bagus. Partai Oke. PKB itu udah masuk papan atas, nggak ada hubungannya dengan di situ. Caimin juga masuk papan atas juga untuk capres? Oh belum, kalau capres. Kalau capres tidak ada satupun yang 30%. Oke.
Jadi nggak ada ya. Dari capres yang ada ini, kalau ngukur dari hasil survei, itu nggak ada yang sekarang siap. Oke. Nah, Gitu. karena nggak ada yang siap makanya harus ditundakan pemilunya? Tidak begitu logikanya. Tapi PKB memberikan tantangan kepada publik Oke. bahwa penundaan ini kalau misalkan diinginkan oleh kehendak rakyat, memang perlu diatur dalam konstitusi gitu. Jadi Oke. bukan melanggar konstitusi. Ada dua hal ya, kita akan gali dulu motifnya. Apakah perlu atau tidak kita menunda pemilu? Se-urgent itukah? Dan yang kedua adalah harus ada kesepakatan politik kalau mau menunda pemilu. Saya ingin tanya ke PKS, Mas Khalil. Pertama, apakah kita dalam situasi genting seperti tadi dibilang pandemi COVID-19 berefek pada ekonomi dan lain-lain, apakah itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk menunda pemilu dan sampai harus mengubah konstitusi? Itu dulu deh. Saya mau coba untuk merespon dari dua senior saya ini. Jadi usulan untuk penundaan pemilu itu hanya memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah itu adalah usulan untuk melanggar konstitusi. Makna yang kedua adalah mengakali konstitusi. Jadi ada dua makna aja nih. Nah, kalau melanggar konstitusi itu bukan demokrasi, tapi itu adalah anarki. Coba saya tanya pelanggarannya dulu Anarki. supaya jelas. Sebentar dulu. Anarki. Dan di mana ngakalinnya? Memang konstitusi itu asal akal-akalan, kalau nggak diakali nggak jadi konstitusi. Pak kan Kiai, gitu. makanya saya jelaskan ada Ya, dua jelaskan makna. dulu. Ada dua makna. Kalau diusulkan itu adalah menunda pemilu, tadi makna yang pertama adalah melanggar konstitusi atau mengakali konstitusi. Nah, Pak Kiai ini kan wakil ketua MPR, jadi bisa jadi, wah saya nggak mau disebut melanggar konstitusi, tapi mengakali bisa, karena nanti ada di pasal 37. Nah, kalau melanggar konstitusi itu nanti bukan demokrasi, atau anarki. Karena ketika tidak ada ketentuan dalam konstitusi, kemudian kita mengusulkan penundaan pemilu, itu sudah melanggar konstitusi. Itu bagaimana? Basisnya di mana? Di konstitusi yang mana yang kita langgar itu yang saya Undang-Undang Dasar sebut. 45 tidak ada. Yang penundaan pemilu itu tidak mempunyai cantolan hukumnya. Makanya harus Fix dimasukkan them. dalam konstitusi. Nah, makanya ini Itu disebut loh dengan maksud saya. mengakali Makanya konstitusi. dimasuk ke poin kedua, mengakali konstitusi. Nah, mengakali konstitusi. Mas Solik. Kalau ada Mas kesepakatan Solik. politik, apakah itu mengakali Saya konstitusi? jelaskan Mas dulu, Solik. mengakali konstitusi. Oke, berarti sudah dikonfirmasi sama Bapak Jazilul bahwasanya enggak melanggar konstitusi tapi mengakali konstitusi dengan cara Mas Solik, apa? yang Dengan paling hakiki memasukkan- dalam demokrasi adalah memasuk- kedaulatan di tangan rakyat. dengan Kalau memasukkan rakyat pasal. berkehendak, Sebentar. konstitusi bisa dirubah. Oke. Asal rakyat. Konstitusi bisa Oke, dirubah. Balik kedaulatan lagi ada ke di tangan poin rakyat. mengakali konstitusi. Poinnya bagus. Lanjutkan Kehendak dulu. rakyat bukan kehendak elit. Sekali lagi, kehendak rakyat bukan kehendak elit. Pak Kiai tadi menyampaikan contoh kasus pada tahun 99. Apa yang terjadi pada tahun 99? Pada tahun 99 adalah ada arus luar biasa aspirasi masyarakat, kehendak luar biasa untuk melakukan transformasi bangsa. Itu apa? Reformasi. Jadi betul ada dari kehendak rakyat yang kuat di situ. otoritarianisme menjadi demokrasi. Tapi kali ini, Nah, ini Kenapa semangatnya, Anda nggak sebut melanggar dan semangatnya- konstitusi? Dan semangatnya saat itu Kenapa bukan nggak Anda memperpanjang. sebut sebagai melanggar konstitusi? Ya, itu ada kehendak rakyat. Tadi udah dijawab tadi kan. Lah, makanya Ketika ada kalau kehendak ini rakyat. juga ada kehendak rakyat juga boleh. Nah, Itu ini yang kan saya bukan maksud. kehendak rakyat, tapi kehendak elit. Muncul dari ketua umum partai. Kan jadi begitu. pandemi Semuanya COVID-19 harus itu ada bukan alasan kehendak menurut rakyat. Anda? Saya ambil contoh, ambil evidence ya. Kita bicara sebagai orang yang melihatnya sebagai bukti, evidence based ya. Ketika kita melihat evidence, apa yang terjadi? Kita ambil saja lembaga survei, mungkin nanti akademisi bisa menyampaikan. Beberapa lembaga survei sudah merilis mayoritas masyarakat Indonesia adalah menolak perpanjangan, menolak penundaan pemilu. Ada 3 lembaga survei sudah menyampaikan itu. Bahkan pemilih PKB loh Mas Jazilul. Artinya, jika secara ilmiah, evidence based, itu terbantahkan, itu bukan kehendak rakyat. Bahkan pemilih PKB disebut dalam survei indikator politik Indonesia itu sebetulnya tidak menghendaki penundaan pemilu. Oke, saya bisa jelaskan. Karena survei itu juga temporer. Saya ingat waktu peristiwa 99, betapa cepatnya itu 3 bulan bukan 2 tahun. Terjadi itu. Nah, maksud saya apa? Kita nggak bisa mengukur lembaga survei, hasil survei dari hari ini. Saya itu hanya memberikan evidence dari secara ilmiah. Saya Jadi- juga menyuguhkan fakta sejarahnya gitu. Kalau mungkin Anda ingat kan, kita sama-sama di lahir era reformasi kan, itu Ya. memang 2 tahun. Nggak Oke. nggak sampai 2 tahun, Pak. Baik. Boleh saya respon, Mbak Zilvia? Nah, itu yang Oke, saya maksud. silakan sedikit Jadi- sebelum ke Bang Masinton. Iya, jadi
saat itu terjadi arus besar perubahan dari masyarakat, kehendak rakyat. Itu bisa kita baca. Itu tidak ada saat ini kehendak rakyat yang begitu masif seperti tahun 98. Nah, yang kedua, saat itu Bapak Presiden B.J. Habibie sebagai seorang negarawan, beliau bukan memperpanjang batasan kekuasaan, tapi memperpendeknya. Baik, oke. Jadi filosofisnya Ini semangat bukan soal reformasi adalah soal membatasi melanggar kekuasaan, bukan konstitusi, memperpanjang ya. kekuasaan. Ini bukan soal memperpanjang memperpendek, itu melanggar konstitusi. Anda harus akui dulu. Tapi bahwa itu adalah pemilu sebuah tahun 99 kesepakatan itu- konsensus dari seluruh bangsa dan kehendak rakyat. Ya kan, Jadi kembali kehendak kepada rakyat, situ. Oke. kehendak Kalau rakyat ini itulah juga yang konsensus kemudian juga menentukan bisa, ada gitu. perubahan itu. Intinya poin dari Mas Kolil adalah ketika itu tahun 99 ada kehendak rakyat. Sementara pada tahun ini tidak ada hal urgent, tidak ada kehendak Tidak rakyat. ada untuk kehendak bisa rakyat menunda Belum seperti tahun ada. 98. Belum ada. Oke, saya ingin Jadi mau tanya Dia diadakan bilang gitu. tidak ada, di lembaga survei juga ada di situ angkanya lumayan. Saya ingin Jadi tanya jangan ke Anda PDI menafikan. Perjuangan. Jadi yang menolak itu 70%, yang menerima 20%. Baik. Berarti ada kan? Tapi mayoritas menolak. Ya iya, itu hari ini. Sebentar. Kalau nanti terjadi peristiwa yang Ya, sebaliknya. kita kan nggak bisa berandai-andai. Kita kasih kesempatan nih. Faktualnya yang kita bisa verifikasi adalah 70% menolak. Bang Masinton menikmati sekali nih perdebatan ini. PDI Seru, Perjuangan jadi diam di sini. Saya ingin tanya, ada apa sih di balik sikap PDI Perjuangan? Karena baru terakhir-terakhir merespons. Sebetulnya PDI Perjuangan sikapnya betul-betul menolak penundaan pemilu atau bagaimana Bang Masinton? Kami menghormati usulan penundaan itu yang disampaikan oleh teman-teman partai yang juga datang dari koalisi pendukung pemerintah yang sama. Sebagai sebuah usulan, ya kita hormatin. Inilah negara berdemokrasi. Nah, tapi tentu kami punya pandangan sendiri. Mana yang menjadi prioritas politik kami saat ini, PDI Perjuangan saat ini adalah harus sebagai sebuah isu politik, sebagai sebuah sikap politik, dia harus menyatu dengan dinamika kerakyatan dan menyatu dengan suasana kebatinan rakyat itu hari ini. Artinya? Nah, artinya adalah kami memandang bahwa saat ini ya persoalan kerakyatan itu yang menjadi utama. Contoh umpama bagaimana kelangkaan minyak goreng, bagaimana kita sebagai partai politik mendorong pemerintah untuk bisa menindak para kartel. Karena hari ini kita lihat masyarakat itu ya mengeluh kesulitan tentang minyak goreng. Kalaupun ada harganya mahal. Artinya yang Bahkan dikeluhkan kenaikan masyarakat bukan cabai. soal pemilu. Penundaan pemilu itu tidak menjadi prioritas masyarakat. Sehingga PDI Perjuangan menolak penundaan pemilu atau bagaimana intinya? Ya tentu ya kami hari ini bicara pada konteks kebutuhan rakyat tadi. Itu menjadi prioritas Dan kami. menurut PDI Perjuangan rakyat tidak butuh pemilu ditunda. Ya artinya kalau kita lihat ya pendapat di masyarakat itu kan dia berjalan sendiri hari ini. Sebetulnya pertanyaan saya singkat itu Bang Masinton. Jadi tunda atau tetap 2024? Kita nggak bisa bilang begini nih tunda atau 2024 ya. Nah kalau PDI Perjuangan ya melalui Pak Sekjen itu menyatakan jelas ya bahwa konstitusi kita membatasi satu tentang periode presiden itu 2 periode. Kemudian ya isu penundaan pemilu itu belum menjadi prioritas PDI Perjuangan saat ini. Saat ini berarti mungkin kedepannya bisa menjadi prioritas? Artinya apa? Saat ini kita belum memandang itu urgent. Masinton, saat ini belum urgent. Oke, baik. Gitu. Masinton, apakah komentar statement Pak Sekjen PDIP itu representasi daripada PDIP atau tidak? Boleh dijawab nanti oleh Karena Bang Masinton, dilempar pertanyaan tadi oleh Bang Nurdin. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, nanti dijawab oleh Bang Masinton. Dan saya sebetulnya ingin tahu, kalau menurut Mas Adi itu ada apa sih di balik sikap yang malu-malu, kayak malu-malu gitu loh, belum tegas gitu loh. Apa ini malu-malu tapi mau atau bagaimana sih? Kontroversi akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, sebelum kita bahas apakah survei elektabilitas partai maupun capres mempengaruhi isu penundaan pemilu, mari kita jawab dulu tadi pertanyaan dari Bang Nurdin kepada Bang Masinton ya. Apakah sikap dari Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan baik penundaan pemilu belum menjadi prioritas saat ini, apakah itu mewakili sikap PDI Perjuangan? Jelas, itu saya katakan jelas, itu mewakili sikap pandangan organisasi PDI Perjuangan sebagai organisasi partai politik. Karena itu disampaikan oleh Sekjen, Sekretaris Jenderal. Oke, balik lagi, belum prioritas saat ini, tapi bisa menjadi prioritas ke depan ya? Ya, harap bedakan pandangan politik ya dengan keputusan politik. PDI Perjuangan belum sampai kepada keputusan baru politik. pandangan Bang Nurdin. Tapi kalau Nah, Pak artinya- Sekjen, Pak Hasto itu representasi dari PDP, maka sikap politik ya, sikap politik PDP jelas. Buat sikap politik PDP jelas menolak penundaan. Iya. Sikap politik ya. Malah Bang Nurdin yang mau mengartikan. Bagi PDI Perjuangan Kenapa? itu tadi Apakah menurut Golkar sikap PDI yang Perjuangan kita ini masih katakan itu abu-abu? persoalan prioritas. Kalau tadi pertanyaan saya dijawab oleh Mas Sinto jelas bahwa itu adalah sikap partai. Tapi itu sikap politik. Belum pada keputusan partai. Ya. Betul. Itu betul. Karena Pandangan. tentu ada mekanisme di internal PDIP. Tapi saya bisa menarik kesimpulan dari pernyataan saya, dari sikap saya, bahwa dengan pernyataan Pak Sekjen itu adalah sikap politik PDIP menolak penundaan pemilu. Diartikan sebagai menolak. Iya. Pak Jazilul mau Ya, menambahkan? saya ingin mengatakan saja bahwa memang hari-hari ini itu belum bisa ditentukan sikapnya. Apa yang mau ditentukan, setuju, menolak dan tidak. Belum pada forumnya kan. Ini kan masih Gitu, ini kan baru wacana isu. gitu. Bahwa wacana ini PDIP tidak ikut atau belum menerima, itu yang wajar saja kan. Karena Tapi kita pada memang saatnya- memandang belum prioritas Nah, saat ini. makanya belum Bagi kita belum prioritas. Kompak ya? Kalau sudah ada forumnya, Oke. kan ada pembicaraan tingkat 1, tingkat 2, sikap fraksi. Kan ada forum belakang juga Mas Jazilul. Ya makanya saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Masinton ini. Beliau tidak tertarik dengan wacana penundaan pemilu hari ini gitu loh. Oke, saya ingin tanya ke Mas Adi. Mas Adi, melihat sikap-sikap partai politik saat ini menurut Anda siapa yang memang sudah firm, siapa yang masih malu-malu tapi mau, siapa yang memang jelas menolak, ada apa sebetulnya di balik sikap-sikap mereka ini? Ya, saya kira kalau dilihat rata-rata secara umum, hampir mayoritas partai politik itu mau penundaan pemilu di 2024. Mau, jadi bukan Mau. hanya 3, bukan hanya Betul. Golkar, PKB, dan juga satu lagi PAN. Betul, statementnya Bang Masinton ini kan menunjukkan bahwa hati dan pikiran Bang Masinton terbelah. Satu sisi menolak, tapi pada saat yang bersamaan menerima. Karena ada satu keistimewaan sebenarnya yang dibayangkan, kalau pemilu itu ditunda, otomatis DPR yang akan habis masa jabatannya di 2024, dia akan diperpanjang 2 tahun. Oh, jadi kan ada yang itu yang ada yang diuntungkan. dibangkan. Belum Oke. tentu juga, Bang. Termasuk presiden misalnya, kalau berakhir masa jabatannya, otomatis 2 tahun akan ditambah. Belum Kan tentu itu juga, Mas Adi. Jadi ya kalau pemilu ditunda, itulah yang satu di antara sikap PDI Perjuangan belum mengeluarkan sikapnya, mengkaji secara ketatanegaraan. Kalau ditunda, otomatis presiden lanjut? Enggak. Belum tentu. DPR lanjut? Tidak. Nah maka ya kita kan harus menghindari keotik dalam aspek ketatanegaraan tadi. Mas Sinton, kalau pemilu ditunda, maka pasti presiden itu diperpanjang. Terjadi kekosongan kalau pemilunya ditunda, tidak ada presidennya. Ya makanya kan sekarang kita Nah, kalau bicara pileg ditunda. mekanisme ketatanegaraannya Bang, itu belum diatur dalam Baik. konstitusi Iya, kita. itu betul. Sebelum kita Silvia. masuk ke tatanegaraan, Walaupun Saya kita ini dari aspek sebenarnya. politiknya dulu nih Mas Adi, siapa yang paling kan yang ditangkap diuntungkan? secara umum oleh masyarakat yang tidak terlampau detail tahu soal penundaan pemilu, seakan-akan kalau pemilu itu ditunda, DPR dan Presiden yang 2024 berakhir, ini otomatis mereka akan diperpanjang 2 tahun, mereka jadi elit, dapat fasilitas yang sama, tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus visi misi, tanpa adanya kampanye politik. Kan ini yang kemudian ditabrak oleh begitu banyak orang yang belakangan muncul ya. Jadi ini juga harus clear, kalaupun toh penundaan, apa mekanismenya? Itu yang kemudian saya dalam beberapa hari yang lalu nulis di media Indonesia, ini kan potensial ada kekosongan kekuasaan politik Bang. Kalau ada kekosongan politik, itu saya ngeri betul.
Karena semua kelompok kepentingan politik pasti berkelahi untuk memperebutkan siapa yang paling legitimate memimpin di negara ini. Kalau Jokowi berakhir, enggak ada PLT presiden, tidak ada PLT wakil presiden. Kalau DPR dan DPD juga berakhir, tidak ada PLT DPR dan DPD. Ini kan yang menurut saya cukup mengerikan, yang perlu diperhatikan kalau pemilu itu ditunda ya. Baik. Meski sebenarnya dalam nomenklatur undang-undang politik juga dijelaskan. Pasal 341, pasal 342 jelaskan apabila ada sebagian wilayah NKRI atau secara keseluruhan terjadi bencana alam, kerusuhan dan peperangan, itu boleh pemilu ditunda. Itu jelas. Ataupun misalnya disebut dengan ada gangguan lainnya yang mungkin saja bisa kita tafsirkan negara ini sedang krisis keuangan. Cuman kan problemnya kita sudah pindah ibu kota negara, punya tuh uang banyak. Ataupun misalnya membeli alat alutsista dengan anggaran yang cukup luar biasa, ada tuh. Jadi tidak ada kegentingan-kegentingan yang kemudian memaksa pemilu itu ditunda. termasuk soal pandemi COVID-19, stabilitas ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan. Betul, itu sangat gampang untuk dibantah. Tapi yang paling penting Sylvia, kalaupun toh ada penundaan, satu, ini berlaku bukan untuk 2024. Tapi untuk 2029 yang akan datang. Ini cukup menjadi contoh kasus di mana bencana dan alam membuat kita babak belur, kehilangan akal bagaimana mendesain pemilu kita itu supaya maksimal dan melahirkan pemimpin. Oke. Supaya tidak ada kecurigaan, penundaan ini hanya maunya Bang Nurdin Halid, bukan hanya maunya Bang Gus Jazilul, bukan maunya Bang Masinton yang hatinya terbelah dan pikirannya misalnya. Menarik. Tapi ini adalah untuk kepentingan negara Indonesia secara umum. Bahwa nanti Kan kalau begini ada ya. pandemi COVID di 2009, Ya. kira-kira begitu, ada Ya. payung hukumnya. Oke, Mas Adi, sekarang kan semuanya saling curiga ya. Banyak yang curiga juga sebetulnya yang menjadi provokator, yang menghembuskan isu ini siapa? Apakah betul dari istana? Ada juga loh yang menyasar istana, bahkan nama Menko Luhut dibawa-bawa sebagai provokatornya. Bagaimana itu jawabannya Pak Sigit? Ya, sampai dengan saat ini tidak terbersit di benak pemerintah untuk menunda pemilu 2024. Pemerintah tetap dengan agenda menuju pemilu 2024 yang dibuktikan dengan pertama adalah rekrutmen seleksi anggota KPU dan Bawaslu itu dijalankan oleh pemerintah dan sudah ditetapkan. Di mana KPU yang lama itu dan Bawaslu akan berakhir di bulan 4, 12 April 2022 ini. Dan sekarang sudah ada penyelenggara pemilu yang baru. Gitu. Yang kedua, pemerintah juga sudah menetapkan tanggal penetapan pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Dan perlu diingat, penetapan tanggal pemilu ini dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, ini adalah lebih cepat. Kalau dulu, tanggal penetapan pemilu itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang baru. Sekarang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang lama. Artinya agenda pemilu 2024 di pemerintah itu adalah sangat firm, tegas bahwa pemilu 2024. Dan perlu diingat juga bahwa diskursus untuk penundaan ini adalah ranah partai politik, ya, bukan ranahnya eksekutif. Kalau selama ini mungkin ada sinyalemen bahwa ini pemerintah meminta ketua-ketua umum partai untuk melakukan wacana penundaan pemilu. Ini tentu juga tidak benar karena partai politik ini memiliki independensi sendiri. Tidak mungkin seorang ketua partai politik, ketum, kemudian diperintah oleh menteri begitu. Karena ini adalah kekuatan partai politik yang besar. Yang jadi punya tegas Anda independensi. membantah ini bukan dari Presiden, ini bukan dari Menko Luhut? Iya, tidak. Ini adalah murni dari diskursus di antara ketua-ketua partai politik. Mereka punya independensi sendiri, tidak mungkin setingkat partai politik bisa menggerakkan ketua umum partai. Tapi untuk banyak melakukan publik itu, bertanya begini Mas Sigit, kenapa ya pernyataan Presiden yang terakhir itu tidak setegas pernyataan sebelumnya? Kalau sebelumnya Presiden menanggapi soal 3 periode jabatan Presiden itu tegas sekali sampai ada bahasa itu mau menampar muka saya. Tapi kalau sekarang itu seolah-olah bersayap. Nanti kita akan putarkan lagi pernyataannya, silakan ditanggapi oleh Mas Sigit. Dan juga saya ingin tanya kepada parpol ini, apakah betul ini adalah independensi dari masing-masing partai politik, tidak ada goda-godaan dari pihak lain? Boleh dijawab nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.
Isu penundaan pemilu terus bergulir, salah satunya dinilai karena kurangnya sikap tegas dari Presiden Joko Widodo. Mari kita simak terlebih dahulu apa sebetulnya pernyataan terakhir dari Presiden. Presiden di sini mengatakan bahwa kita akan tampilkan dan silakan ditanggapi oleh Mas Sigit ya. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan. Nah, ini juga dikritik nih Mas Sigit, karena sebelumnya Presiden bilang siapa yang mau mengusulkan ada 3 periode itu berarti menampar muka saya dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini agak berbeda, dipersilakan terus kita akan taat pada konstitusi. Tapi kalau konstitusinya berubah kan berarti juga ya bisa-bisa saja gitu kita taat. Jadi sebetulnya kenapa Presiden dinilai belum tegas, ada apa? Presiden konsisten ya dengan pernyataan sebelumnya, perkataan di awal maupun di akhir. La roi bafi, tidak ada keraguan bahwa Presiden tetap menjaga demokrasi, tidak ingin perpanjangan, tidak ingin 3 periode begitu. Dan tentu tidak perlu dilakukan repetisi apa yang pernah diucapkan di kalimat di pernyataan awal maupun yang sekarang ini, karena semuanya konsisten bahwa Presiden taat pada konstitusi. Konstitusi bicara apa saat ini? Bicara tentang pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun. Dan masa jabatan Presiden adalah 2 periode. Tapi Bang Sigit mohon maaf dipotong. Nah, terus terang sebentar. ini kan statement-statement Saya normatif lanjutkan, sebenarnya. sebentar. Sylvia, ya. Saya lanjutkan. Karena kalau Begini. ngelihat ketua umum partai ini kan sebenarnya mempertaruhkan kredibilitas dirinya termasuk partai. Kita tahu Caimin itu sedang roadshow ingin jadi capres 2024 ya. Tentu sadar betul dengan pengusul menunda pemilu 2024 termasuk Pak Erlangga, ini pasti dibully dan akan dikuliti oleh orang satu persatu. Inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan, masa iya partai politik kalau ini Pak menjadi Erlangga, Mas Adi, Pak Erlangga kecurigaan yang kemudian belum ada tangan pernah besar yang ada- sebenarnya mengondisikan ini gitu Bang Nordin. Begini, Ditanggapi dulu Mas Sigit. di koalisi pemerintah sendiri sikapnya juga tidak sama gitu. Ya, PDI Perjuangan tidak setuju gitu dengan penundaan. Golkar juga belum firm begitu sikapnya, dan tadi Bang Nurdin justru mengatakan juga tidak setuju gitu kira-kira. Nah, itu menunjukkan bahwa ini bukan diorkestrasi atau kehendak dari Presiden. Oke. Karena kalau Presiden memang berkehendak untuk dilakukan penundaan, maka pasti akan mengkonsolidasikan kekuatan partai koalisi ini sehingga tidak perlu ada kegaduhan politik begitu. Ini kan ada silang pendapat di antara partai-partai koalisi. Nah, inilah yang saya nyatakan bahwa Presiden memiliki komitmen terhadap demokrasi sehingga proses pemilu ini tetap berjalan dalam setiap 5 tahun sekali. Oke, baik, berarti tidak ada campur tangan Presiden, tidak ada campur tangan istana. Lalu apakah ini permufakatan antara PKB, Golkar, PAN atau bagaimana sih Mas Jazilul? Ini belum sampai pada permufakatan kan? Ini baru usulan yang ditangkap oleh Partai PAN dan Golkar. Saling sundul loh tapi. Ya nggak ada mulai dari masalah, itu Caimin, malah bagus. kemudian Bagi PKB Zulkifli, itu malah Golkar. bagus kan. Nah, karena apa? Karena itu menghidupkan dinamika demokrasi yang ada, dan memang di dalam konstitusi kita nggak diatur. Saya setuju dengan Pak Dokter tadi. Kita nggak boleh ada lowong dalam konstitusi seperti yang terjadi pada COVID. Anda tahu COVID yang pertama itu betapa sulitnya untuk mencari landasan hukum. Karena memang nggak ada undang-undangnya ketika itu sampai selesai kan. Nah, oleh sebab itu apa salahnya sih kalau misalkan kita masuk pada amandemen konstitusi untuk melengkapi pasal itu. Dan apakah diberlakukan hari ini atau besok ya nanti kesepakatan politiknya kan gitu. Tapi 5 tahun sekali itu sudah jelas-jelas pernah dilanggar. Dan tidak dimasalahkan dalam konstitusi atas dasar kehendak rakyat. Nah, sama juga kalau ada kehendak rakyat untuk mengatur, ya pasti bolehlah konstitusi diubah. Mas Kolil, jadi ujung-ujungnya ini mau mengubah konstitusi kalau yang tetap ngotot untuk menunda pemilu, apakah PKS akan... Enggak, itu perbandingan yang jelas tidak apple to apple dengan kondisi sekarang. Coba bayangkan, tahun 98 itu ekonomi kita terkontraksi minus 13%. Dan itu terburuk di dunia saat itu. Pengangguran jutaan, inflasi luar biasa. Rupiah dari 2.000 menjadi 15.000 bahkan 20.000. Perbankan kolaps. Dan luar biasa, kita terancam disintegrasi. Bahkan para pemimpin dunia mengkhawatirkan Indonesia akan terpecah-pecah seperti Balkan. Jadi itu situasi yang begitu sangat mengkhawatirkan. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan saat ini. Dan saat itu ada kehendak rakyat yang luar biasa Mbak Sylvia.
Jadi saya yakin ya, tadi kalau saya ingin mengomentari terkait usulan tadi ini, sebenarnya ya, kalau dalam peribahasa itu kan ada, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah ini Pak Jazilul, Gus Ami dan Pak Ketua Umum Erlangga pasti juga ada sebabnya itu menyampaikan itu. Menurut Anda apa sebabnya? Nah itu yang harus kita kulik-kulik nih dari Mas Sigit nih. Jangan-jangan nih Mas Sigit, jangan-jangan. Mungkin presiden enggak, tapi orang-orang sekitarnya nih ya, yang sudah beredar nih di media nih, kita konfirmasi nih. Yang di beberapa media sudah disebutkan tuh kronologis pertemuannya, siapa yang bicara, itu kira-kira benar enggak itu Mas Sigit? Kalau itu benar, wah ini skandal politik yang luar biasa. Artinya berarti partai politik, memang ada skenario, ada iya, permufakatan partai di situ. politik diminta bicara untuk itu gitu, jadi bumper, kan kasihan nih di masyarakat jadi bumper. Silakan ditanggapi Mas Sigit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua indikator yang memastikan pemilu 2024 itu adalah dijalankan oleh Presiden. Kalau memang ada niat, pasti ada usaha untuk mengganggu proses tahapan menuju pemilu 2024 ini, tapi tidak dilakukan begitu. Bahkan tadi saya sebut jadwal pemilu itu ditetapkan lebih awal dibandingkan dengan penetapan jadwal pemilu di pemilu-pemilu sebelumnya. Itu adalah satu komitmen tersendiri. Nah, mestinya ini yang bisa menjawab adalah ketua-ketua umum partai politik tentang isu ini. Kalau Presiden sudah menyampaikan bahwa itu adalah hak dari ketua umum partai politik, hak dari publik untuk mendiskusikan itu. Bukan ranah dari Presiden, jadi, bukan ranah eksekutif untuk masalah penundaan itu. Pertanyaan publik itu adalah kenapa ada semacam seolah-olah ada inkonsistensi dari pernyataan Bapak Presiden. Di awal sangat tegas, kedua sangat tegas, dan yang ketiga itu pertanyaan saya juga tadi, tapi sudah dijawab. Sudah dijawab. Bang Nurdin mungkin ingin menambahkan. Kalau saya menelaah pernyataan Bapak Presiden, tidak ada inkonsistensi. Karena ada substansi yang berbeda. Ketika Presiden ada wacana, usulan untuk masa jabatan 3 periode, menyangkut dirinya secara langsung. Tapi kalau penundaan pemilu bukan menyangkut dirinya, menyangkut pileg, pilpres, pilkada, bukan hanya pribadi Pak Jokowi. Jadi ada substansi yang berbeda. Oleh karena itu sebenarnya sudah tegas pernyataan Bapak Presiden, taat pada konstitusi. Nah, kalau konstitusi mengatakan bahwa sekali 5 tahun, ya sekali 5 tahun, berarti tidak ada penundaan. Konstitusi. Jadi jelas tegas menurut saya Bapak Presiden, bukan bersayap. Nah, begini, dan Mas Adi tadi menyampaikan ya, Mas Adi tadi menyampaikan tentang penundaan pemilu itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 431, 433 begitu. Yang mana penundaan itu adalah kewenangan dari KPU. Baru ketika ada 4 situasi force majeure, ya, kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan-gangguan lain yang meliputi 40% wilayah Indonesia, berarti 14 provinsi begitu, itu baru penetapannya oleh Presiden. Atau 50% daftar pemilih mengalami tidak bisa menggunakan hak pilihnya, kalau maka saya itu dilakukan oleh intinya dari Mas Sigit, dari segi tahapan pemilu bisa terlihat bahwa pemerintah konsisten, tidak ada upaya untuk menunda-menunda pemilu. Bang Masinton? Ya, kalau itu sama, karena kesepakatan. Bang Masinton, tadi Bang Nurdin sudah tegas membela presiden, mengatakan ya presiden bukannya inkonsisten. Kalau PD Perjuangan partainya presiden bagaimana nih? Padahal sekarang bolanya itu di presiden. Sangat jelas sikapnya, taat pada konstitusi. Beliau menghormati dinamika demokrasi, ya, jelas clear di situ ya, sama seperti sikap PD Perjuangan. Nah, tetapi saya melihat ya, yang saya lihat adalah ini kenapa isunya menjadi prematur. Kan kalau kita mengkonfirmasi yang beredar di media-media, ya, media nasional, ya, ada yang operatornya ini abal-abal. Nggak paham politik, nggak paham peta politik. Kan itu kan sudah jelas itu, digambarkan di situ, di salah satu media nasional itu. Saya nggak sebut lah di Sebentar, sini. yang Anda sebut abal-abal ini siapa nih Bang Masinton? Yang mengoperatornya. Operatornya siapa kalau di media itu, supaya tidak salah paham ini? Iya artinya, ya di media kan sudah ada, tadi sudah disebut juga.
Ada nama Menko Luhut maksudnya itu atau bagaimana Bang Masinton yang Anda Ya, sebut operator abal-abal? Ya saya nggak tahu, itu disebut, tapi di media juga kayaknya sama seperti itu. Nah, iya kan. Nah jadi yang saya lihat adalah, Maksudnya ya, apa? kenapa ini menjadi prematur? Ya, karena ini memang isu yang strategis. Itu tadi dia didialogkan dulu, diobrolkan dulu dengan berbagai macam elemen. Gitu loh, bukan kemudian ujuk-ujuk ya memunculkan ini secara tiba-tiba tanpa ada dikoordinasikan, dikomunikasikan. Apakah PDI Perjuangan secara tidak baik. diajak ngobrol sama operator tadi atau gimana? PDI Perjuangan nggak perlu bicara sama operatornya, ngapain? Lawang ngapain PDI Perjuangan bicara sama operator? Katanya harus bicara operator dulu, itu, berembuk dulu. Operator itu kan klaim ya. Seakan-akan dia yang mengendalikan dan mengorkestrasi permainan ini. Sesungguhnya dia adalah kalau kita buka tuh, membokong demokrasi itu, ngejoroki presiden dari belakang. Gitu loh, sehingga bolanya sekarang tembakannya orang jadi ke presiden kan? Iya. Gitu loh. Iya. Sementara presiden sendiri sudah sejak awal jelas dan tegas sikapnya. Tidak mau 3 periode, presiden jelas. Saya ingin bantu menerjemahkan Kemudian, apa yang disampaikan Bang ya, Masinton. yang disampaikan Boleh presiden bantu itu diterjemahkan taat nanti. konstitusi. Sekaligus kita akan mengambil ya. Jadi Nanti malah salah terjemah. Jadi sebetulnya standing point kita sekarang itu seperti apa? Apakah isu penundaan pemilu ini masih tetap mau digulirkan? Kemudian presiden harus menanggung bolanya atau seperti apa? Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa, kontroversi akan kembali usai jeda. Bang Masinton ini mengutip pernyataan dari media yang menyebut katanya ada, kalau disebut Bang Masinton operator, tapi ditambahin operator abal-abal yang operasi untuk melancarkan isu penundaan pemilu. Benar gak sih Mas Jazilul ada operator yang mendatangi PKB, mendatangi Golkar dan PAN untuk menghembuskan isu ini? Tentu kalau PKB jawab itu tidak benar. Kalau Pak Masinton biasa kan membuat fantasi-fantasi gitu. Apalagi hari ini. Kalau perlu biar Pak Adi yang bisa menjelaskan. Tetapi begini, usulan ini rasional atau tidak itu dulu yang disampaikan oleh PKB. Jika itu hal yang masuk akal, maka bolehlah dibahas. Bagi PKB melihat penundaan itu rasional. Karena apa? Karena di dalam konstitusi belum diatur. Dan kita sudah pernah, ini pandemi saya sampaikan sekali lagi ya, pandemi ini tidak bisa diantisipasi kan. Nah kalau terjadi misalkan di tahun 2024 kembali lagi, Omikron kawin dengan Delta terus keluar apa namanya kan. Nah kalau kita nggak buat, atau nanti di 2029, kan penting ada di situ memberikan kepastian gitu. Kan memang konstitusi itu untuk menunjukkan kepastian kan. Nah sekarang penundaan, nggak ada kepastian di situ. Atas dasar apa, karena apa, kecuali merujuk pada undang-undang. Nah undang-undang kan bisa diperpu. Oke. Tapi kalau konstitusi tidak, itu lebih jelas, clear. Oke. Dan perpanjangan berapa tahun dan siapa yang lembaga Apakah mana yang PKB berhak. intinya akan mendorong ada amandemen konstitusi supaya bisa menggolkan wacana penundaan pemilu ini? Kalau nantinya apa yang disampaikan PKB ini disaut menjadi kehendak rakyat, tentu akan kami lanjutkan. Nah ini baru Baik, kehendak oke. partai-partai kan, itu pun masih sedikit kan. Jangan sampai dibilang ini hanya kehendak elit politik gitu ya. Duh, semua wacana itu biasanya mulainya dari elit. Itu yang perlu Bukannya saya katanya tegaskan. elit harus mendengarkan dulu aspirasi rakyat. Itu bolak-balik, biasa begitu. Oke, sebelum ke Mas Adi yang katanya mau menyimpulkan, Mas Adi kita taruh di terakhir ya karena akan memberikan closing statement nanti untuk menganalisa bapak-bapak ini. Saya ingin tanya dulu ke Mas Nurdin dulu. Jadi Golkar nantinya kedepannya akan seperti apa? Terus menggulirkan isu ini, melobi-lobi ketum parpol yang lain atau bagaimana? Kalau saya lihat ya, perdebatan di ruang publik saat ini adalah sebuah proses pendewasaan masyarakat bangsa dalam berdemokrasi yang kritis dan rasional. Itu pandangan saya. Sekarang saya mau
menyatakan feeling politik saya, bukan sikap Partai Golkar. Ya, feeling politik saya tidak akan ada penundaan. Dengan beberapa indikator. Pertama, tadi hasil survei, ya, 70% menolak. Ya, ini feeling politik saya, bukan sikap Golkar ya. Nah, yang kedua adalah sudah ada pernyataan, bukan pernyataan lagi, Mendagri, KPU dan DPR telah menandatangani kesepakatan persetujuan untuk pelaksanaan pemilu. Gitu. Yang ketiga, pandemi sudah landai dan pemerintah sedang menyiapkan konsep untuk epidemi. Gitu, ya. Yang keempat, pernyataan Bapak Presiden. Pernyataan Presiden tegas dan itu tidak bias. Tapi ini Pernyataan pendapat Presiden subjektif, bahwa ini pilih politik, Pak. Ya, maksud saya subjektif. Jadi yang gitu. keempat adalah pernyataan Bapak Presiden tegas, taat pada konstitusi. Golkar adalah anak kandung reformasi. Baik. Tegak lurus pada konstitusi. Kalau konstitusinya dirubah, kemudian perubahan itu adalah menunda, Golkar ikut. Kita akan lihat ya, apakah keputusan politik Golkar nanti sama dengan feelingnya Bang Nurdin. Oke, Bang Masinton terakhir, jadi sikap PDI Perjuangan akan seperti apa terhadap penundaan pemilu ini? Ya pertama tadi sudah saya sampaikan ya. Yang menjadi prioritas hari ini adalah bicara tentang kelangkaan minyak goreng. Bicara tentang persoalan kedelai yang tapi membiarkan mahal, kita hidup cabai dalam mahal. ketidakpastian juga ini kan susah, nanti Nah, maka terombang-ambing, begini. energi kita terkuras membahas ini. Nah artinya bahwa ya saat ini kami belum memandang perlu tentang isu penundaan pemilu. Bahwa kemudian ya bangsa ini harus ada kepastian dalam konteks ketatanegaraan. Tahapan pemilu ada jalan terus presiden. loh. Jadi begini Mbak, ada presiden ketatanegaraan kita, tapi menunda dan mempercepat. Tapi semuanya ini dalam situasi yang serba darurat. Nah kita kan harus memastikan ruang demokrasi hari ini itu tetap dalam kondisi stabil, tidak dalam situasi kedaruratan. Nah pemilu 68 yang seharusnya tahun 68 ya oleh Pak Harto pada saat itu diundur menjadi 71, itu kan karena alasan kedaruratan. Percepatan pemilu dari 97 menjadi tahun 99. Intinya harus ada alasan yang darurat untuk bisa menunda pemilu. Bagi PDI Perjuangan, Dan itu kita belum harus ada sekarang. mempertahankan demokrasi ini secara stabil. Pembangunan ini berkelanjutan. Oke. Maka isu penundaan pemilu itu, dia sebagai isu strategis yang berkesinambungan buat bangsa kita, ini tidak boleh dibiarkan liar ya. Dan saat ini kita ajak supaya semua fokus pada... Ini kita ajak untuk menyudahi perdebatan liar ini Bang Masinton. Makanya. Tapi kalau jawabannya masih abu-abu kan akan liar lagi. Ya jawaban kita jelas tegas ya. Bahwa penundaan pemilu itu belum waktunya sudah habis ini untuk Bang Masinton. Sesuatu yang urgent dan penting saat ini. Oke baik. Mas Solid terakhir. Jadi ini jelas ya. Jadi kami itu sebenarnya berharap Bapak Presiden pada waktu Kongres itu menyatakan tidak ada tunda pemilu. Itu lebih clear, itu lebih bagus. Dan tidak ada sedikit pun keadaan darurat yang memaksa untuk menunda pemilu, untuk memperpanjang jabatan presiden. Dan itu tidak apple to apple membandingkan dengan 98. Kalau kita lihat 98, amandemen sampai 4 kali, itu mengubah dari otoriter ke demokrasi. Dari sentral ke desentralisasi otonomi. Dan itu perubahannya luar biasa. Bahkan ahli tata negara mengatakan ada 80% perubahan itu berubah konstitusi kita. Dan yang paling penting dari amandemen itu adalah apa? Dari jabatan presiden yang bisa dipilih lagi, dibatasi. Nah ini justru kebalikan, kalau ini mau awalnya dibatasi 10 tahun gitu, 2 periode, mau diperpanjang. Nah ini justru yang melawan semangat reformasi. Jadi kita sudahilah isu ini dan kita kembali kepada agenda rakyat. Ya, saya singkat saja ya, Zilvia, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mencoba untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton. Ternyata ada operator soal penundaan pemilu 2024. Bang Masinton ini anggota dewan dan orang penting di PDIP. Nggak mungkin informasinya nggak satu. Jadi ini membantah apa yang disampaikan oleh Bang Sigit ya. Jadi Bang Sigit yang normatif sudah dibantah oleh Bang Masinton. Cuman operatornya gagal di tengah jalan, itu satu. Yang kedua, saya khawatir gitu ya. Ini kan masih gelap gulita soal penundaan pemilu 2024. Bang Nurdin Halid yang sejak awal itu setuju dengan penundaan pemilu 2024, kok rada-radanya belakangan mulai masuk angin. Argumennya agak sedikit menolak. Pandemi COVID mulai bisa dikendalikan. Kalau membaca pernyataan saya
1 minggu terakhir ini, itu jelas sikap saya. Iya, Itu sikap artinya saya. begitu. Bukan sikap Partai Golkar, itu beda. Betul. Karena kalau sikap Partai Golkar itu melalui mekanisme yang panjang. Kalau itu saya tangkap, artinya apa? Secara perlahan mulai satu persatu elit Golkar ini ihdinas sirotol mustaqim. Sudah mulai ingin berpaling iman politiknya, tidak ingin mengusung nunda Baik. 2000. Waktu Nah kita sebaliknya, singkat, poin terakhir Mas Adi. Bang Masinton ini yang awalnya menolak, rada-rada mengayun juga. Sepertinya juga ingin masuk angin ini. Jangan-jangan sampai juga angin menuju soal penundaan pemilu 2024. Jadi bagi saya ini gelap gulita. Masih Permainan gelap gulita. elit juga Baik. serba campur abu, tidak Oke. jelas. Yang ketiga, Ya, terakhir sekali. ini Singkat. akan selesai kalau Presiden mengatakan bahwa itu stop yang ngomong soal penundaan pemilu 2024. Baik, Apapun oke. judulnya, Presiden adalah kepala pemerintahan dan pimpinan koalisional pemerintah. Case close, selesai. Sayang Saya kira sekali. itu Baik, case close. Pas sekali waktu kita sudah habis, Mas Sigit, mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan ya, karena bolanya lagi-lagi di Presiden ini. Oke. Partai politik dan DPD. Jadi jangan membawa-bawa Jangan presiden. bawa-bawa presiden. tetap Oke. pada konstitusi, tegak lurus kalau istilahnya Bang Masinton tadi. Baik, kita akan lihat ya seperti sejauh apa bola ini bergulir, apakah akan disudahi dalam waktu singkat atau terus bergulir, tapi mudah-mudahan yang penting adalah kehendak rakyat. Itulah yang tidak boleh dirugikan oleh kepentingan elit politik apapun. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi malam ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,